Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pengelolaan hutan produksi lestari. Berdasarkan objeknya, sertifikasi dan atau pelabelan terdiri atas 3 macam. Jadi nanti sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL). Pengelolaan hutan produksi lestari memberikan informasi bahwa dalam pengelolaan hutan produksi telah dilakukan upaya-upaya yang menjamin kelestarian produksi atau ekonomi, kelestarian fungsi ekologi, lingkungan, dan kelestarian fungsi sosial hutan. Jadi kalau dapat sertifikasi PHPL, berarti hutan itu telah dikelola lestari secara ekonominya, secara ekologinya, secara sosialnya. Maka nanti sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari ini biasanya ada 2. Yang pertama adalah mandatori. Mandatori itu berarti suatu kewajiban. Kalau dari mandatori itu suatu kewajiban, diperintahkan dari pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Siapapun yang mengelola hutan, yang memiliki izin untuk memanfaatkan hasil hutan, itu hutannya harus dikelola secara lestari. Maka dia pun harus mencari sertifikasi. Dia datang ke kementerian, di sana sudah ada bagian sertifikasi. Supaya apa? Supaya pengelolaan hutannya dinilai. Sudah sesuai dengan pengelolaan hutan lestari atau belum. Kalau dia nanti sudah dinilai dan ternyata sudah sesuai, dia akan diberi sertifikasi dari pemerintah bahwa pengelolaan hutannya sudah lestari. Itu adalah yang wajib. Kemudian ada sukarela. Yang sukarela adalah lembaga-lembaga yang menilai pun dari sukarela. Misalnya mengajukan penilaian atau sertifikasi ke LEI, Lembaga Ekolabel Indonesia. Jadi itu lembaga nirlaba atau lembaga yang tidak ada ikatannya dengan pemerintah. Kenapa perusahaan mengajukan yang sukarela? Karena bisa jadi perusahaan tersebut memiliki pangsa pasar internasional, sehingga dia pun menginginkan yang menilai atau memberikan sertifikasi terhadap perusahaan itu tidak hanya dari pemerintah, tapi dari lembaga-lembaga nirlaba, misalnya dari LEI. Kemudian yang kedua adalah lacak bala, timber tracking. Jadi memberikan informasi bahwa balak yang digunakan sebagai bahan baku industri tertentu berasal dari hutan yang telah memenuhi syarat sertifikasi PHPL. Jadi ini terkait dengan produk. Misalnya meja kayu sampai ke konsumen. Itu harus ada ekolabelnya, ada lacak balaknya, ada buktinya bahwa bahan bakunya itu berasal dari hutan yang benar-benar hutannya itu dikelola secara legal dan menganut prinsip pengelolaan hutan lestari. Kemudian yang ketiga, ekolabel hasil hutan, memberikan informasi bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat sertifikasi PHPL dan lacak balak, proses pengolahan produk tersebut tidak menimbulkan dampak penting negatif terhadap lingkungan. Jadi kalau yang atas ini yang dinilai itu hutannya. Jadi dia datang ke hutan, yang pertama ini nomor 1, sertifikasi pengelolaan hutan. Dia datang ke hutan, dinilai hutannya sudah dikelola secara prinsip lestari belum, secara produksi lestari enggak, secara ekonomi lestari enggak, secara ekologi lestari enggak. Lacak balak ini dia berbicara setelah hutan itu ditebang, kemudian dia masuk ke industri. Kan tentu dari hutan kan ditebang kayunya, kemudian ditumpuk, kemudian dimasukkan pengangkutan, mungkin dikapalkan, kemudian masuk ke industri, dan seterusnya sehingga jadi produk. Maka lacak balak adalah proses itu, rantai dari batang pohon itu ditebang sampai menjadi produk. Itu proses itu semua, itu terdokumentasi enggak? Kemudian itu semua secara legal enggak? Itu berbicara tentang lacak balak. Kalau ekolabel hasil hutan, dia berbicara tentang apa? Proses produksinya. Ketika dia diproduksi di pabrik, itu dalam proses produksinya merusak lingkungan atau enggak. Jadi itu. Tujuan ekolabel. 1, bagi konsumen adalah selain memberikan informasi kepada konsumen, agar konsumen dapat membuat pilihan berdasarkan informasi tersebut, juga agar konsumen dapat membedakan antara produk yang ramah lingkungan dengan yang tidak. Bagi produsen adalah untuk memberi kesempatan kepada produsen mendapat penghargaan atas usahanya memelihara lingkungan hidup dan menciptakan insentif
pasar bagi produsen untuk menekan pengeluaran biaya. Jadi manfaat ekolabel ini bagi konsumen, konsumennya bisa memperoleh informasi dan ketika membeli dapat informasi sehingga bisa membuat keputusan. Bagi produsen, ya tentu dia akan mendapatkan insentif pasar. Artinya yang dulu kalau tanpa ekolabel dia jual murah, sekarang karena adanya ekolabel dia bisa menjual lebih tinggi. Sehingga harga yang lebih tinggi itulah yang diberikan pasar. Oh iya, ini karena dia diproduksi dari hutan yang lestari, kemudian proses-prosesnya adalah proses-proses yang ramah lingkungan. Secara mekanisme pasar menghargai lebih. Itu adalah manfaat bagi produsen. Selanjutnya, tujuan sertifikasi hutan. 1. Menyediakan insentif, baik insentif pasar atau non-pasar untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan hutan menuju pengelolaan hutan secara lestari atau berkelanjutan. Tujuan ini disebut sebagai tujuan pengelolaan hutan lestari atau sering disebut sebagai Sustainable Forest Management Object. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan akses pasar dan share for product dari sistem pengelolaan yang lestari. Tujuan ini disebut sebagai tujuan perdagangan. Jadi salah satu di antaranya tujuan yang kedua itu untuk meluaskan pangsa pasar atau untuk memasuki untuk bisa menjual produknya ke pasar. Ini adalah matrik kerangka pemikiran pengembangan kriteria indikator sertifikasi PHBL. Jadi biasanya yang dinilai adalah ini. Ini adalah area manajemennya. Kemudian ini forest manajemennya, produksi, kemudian lingkungan, kemudian sosial, ini kemudian institusinya, organisasinya, kemudian finance-nya, kemudian HRD-nya atau orang-orangnya atau yang mengelola SDM-nya. Kemudian ini adalah yang dinilai output dimensinya. Kemudian ini nanti bisa dipelajari sendiri. Selanjutnya lembaga sertifikasi. Sebenarnya lembaga sertifikasi itu banyak. Yang di pemerintahan juga ada, yaitu yang tadi mandatori, yang wajib. Nanti yang wajib sertifikasi. Kemudian ada yang sukarela. Yang sukarela itu ya lembaga yang sukarela dalam arti kita mengajunya ke LAI bisa. FSC itu lembaga. Jadi ini lembaga sertifikasi, lembaga LAI, Lembaga Ekolabel Indonesia. Adalah lembaga independen yang mengembangkan sistem sertifikasi ekolabel di Indonesia dan memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi pelaksana sistem sertifikasi LAI. Jadi tahun 1999, Yayasan LAI menandatangani MOU dengan FSC. Ini lembaga ekolabel internasional FSC ini. Sebuah organisasi yang memberikan akreditasi bagi lembaga sertifikasi ekolabel internasional. Berdasarkan MOU tersebut, kriteria dan indikator LAI akan digunakan dalam seluruh kegiatan sertifikasi hutan alam produksi di Indonesia. Selanjutnya, kegiatan sertifikasi tersebut harus dilaksanakan dalam konteks Joint Certification Program antara LAI dan FSC, yang diharapkan akan menghasilkan saling pengakuan terhadap sertifikat ekolabel dari kedua pihak. Artinya tujuan dari MOU ini yaitu supaya nanti sertifikat yang dikeluarkan oleh LAI itu juga diakui oleh internasional, terutama dari FSC. Artinya kalau setiap perusahaan sudah mengajukan LAI, saya punya perusahaan, saya mengajukan sertifikasi dari lembaga LAI, seharusnya sudah cukup dari LAI saja, tidak perlu harus mengajukan ke FSC. Sertifikasi LAI ini memiliki dua, yaitu sertifikasi untuk hutan dan kelautan. Adapun sertifikasi untuk hutan ini nanti ada 4 macam ini. Yang pertama adalah pengelolaan hutan alam produksi lestari. Jadi ini pengelolaan hutan alam. Kemudian yang kedua, pengelolaan hutan tanaman lestari. Jadi sertifikasi untuk hutan tanaman lestari. Kemudian yang ketiga, pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Ini untuk masyarakat. Hutan alam, hutan tanaman, masyarakat. Ini sertifikasi lacak bala. Yang pertama kita bahas sertifikasi pengelolaan hutan alam produksi lestari. Berpegang pada prinsip sukarelawan, transparansi, independen, partisipatif, non-diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses sertifikasi PHBL ini memisahkan proses pengambilan data dengan proses pengambilan keputusan, serta melibatkan berbagai pihak terkait stakeholder. Ini prosesnya.
supaya hasil nilai sertifikasinya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada bias dalam keputusan yang dibuat. Proses sertifikasi ini mempunyai 4 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah pra-penilaian lapangan, kemudian penilaian lapangan dan masukan masyarakat. Jadi petugas sertifikasi ini datang melihat hutannya, kemudian melihat tanggapan masyarakat, survei ke masyarakat, kemudian evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan sertifikasi, kemudian penetapan keputusan sertifikasi. Yang terakhir ini berdasarkan penilaian tadi, berdasarkan peninjauan di lapangan, melihat masukan dari masyarakat, kemudian melihat data-data yang dimiliki oleh hutan tersebut dalam pengelolaannya. Maka nanti di sini yang keempat adalah penetapan keputusan. Apakah dia dapat sertifikasi PHBL, pengelolaan hutan alam produksi lestari atau tidak. Kalau tidak, mungkin dia perlu perbaikan, yang perlu diperbaiki apa. Sehingga nanti tahun berikutnya dia bisa mendapatkan sertifikasi PHABL. Yang kedua, pengelolaan hutan tanaman lestari. Pengelolaan hutan tanaman lestari didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi hasil hutan kayu, sehingga dapat memberikan manfaat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam jangka panjang. Ini definisi sebagai hutan tanaman lestari. Hutan tanaman yang dapat disertifikasi adalah hutan tanaman yang ditujukan untuk produksi. Bentuk produksinya berupa kayu dalam suatu skala usaha yang mempunyai suatu kerangka perencanaan manajemen plan. Jadi hutan tanaman yang dia untuk produksi kayu dan dia punya manajemen plan, maka dia bisa mengajukan sertifikasi pengelolaan hutan tanamannya secara lestari atau tidak. Untuk prosesnya sama dengan yang di atas tadi. Nanti ada pengambilan data ke lapangan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir nanti pengambil keputusan. Diambil keputusan apakah dia nanti mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan secara lestari atau tidak. Kemudian yang ketiga, pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari. Sertifikasi PHBML merupakan kegiatan penilaian dan pelabelan yang ditujukan untuk menyatakan bahwa hasil hutan yang berasal dari hutan yang dikelola oleh suatu komunitas masyarakat hutan telah melalui suatu pengelolaan yang lestari. Jadi kalau ini untuk kayu, hutan rakyat terutama, atau hutan yang dikelola oleh koperasi atau masyarakat. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat itu sendiri adalah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu atau kelompok suatu komunitas, baik pada lahan negara, lahan komunal adat, atau lahan milik, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu atau rumah tangga masyarakat, baik komersial maupun sekedar untuk subsistensi. Jadi ini. Yang terakhir, ini sertifikasi lacak bala. Ini yang dilakukan oleh LAI. Sertifikasi lacak bala merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mengeluarkan suatu pernyataan bahwa suatu hasil hutan, dalam hal ini kayu, telah diproduksi dari hutan yang lestari. Jadi ini lacak balanya. Dia menyatakan bahwa kayu ini telah diproduksi dari hutan yang dikelola secara lestari. Lacak balak merupakan komponen sistem sertifikasi yang kritis karena menjadi penghubung antara unit manajemen hutan dan unit usaha kehutanan sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen hasil hutan. Jadi ini penghubung antara pemilik hutan, industri kehutanan, dan konsumen pemakai hasil hutan. Lacak balak pada prinsipnya dilakukan terhadap dua hal, kejelasan sistem pergerakan hasil hutan, yang dua, kinerja sistem pergerakan hasil hutan. Dalam perjalanannya, hasil hutan baik secara sendiri-sendiri maupun dalam susunan sortimen mengalami mutasi. Jadi kenapa perlu lacak balak? Ya, kalau kita lihat kan hasil hutan itu mengalami mutasi, perpindahan, dan perubahan bentuk. Yang dulu bentuknya berupa pohon, kemudian ditepang, dipotong-potong, digergaji, dan lain sebagainya. Sehingga nanti perubahan bentuk, ukuran, jumlah, kualitas, tanda, dan penampilan. Lokasi mutasi ini disebut sebagai simpul pergerakan. Jadi secara kurang lebih sertifikasi lacak balak merupakan rangkaian asal-usul kayu mulai dari misalnya kayu dari hutan atau pemilik pertama. Jadi kayu itu nanti akan didata, dicek, dilacak, dokumen-dokumennya ada enggak. Mulai dari kayu dari hutan atau milik pertama, itu pohonnya, tunggaknya mana, petak berapa, blok berapa, kompartemen di unit berapa.
Proses penyimpanan kayunya di TPN mana, di TPK, di logpon di hutan, dan di logiatnya di mana, di seperti apa. Proses pengangkutannya kayak apa. Nanti kan ada dokumen-dokumennya. Ada FAKO, faktur angkutan kayu olahan. Ada nanti dokumennya FAKB, faktur angkutan kayu bulat. Kemudian nanti ada penerimaan kayu di industri, itu kan biasanya juga ada dokumen-dokumennya, ada surat jalannya ketika mobil atau truk itu membawa kayu dari hutan ke industri dan lain sebagainya. Seluruh tahap proses pengolahan kayu di industri, kemudian produk akhir gudang, distribusi ke konsumen, transportasi atau truk, pengapalan, gudang, toko, konsumen. Dengan kondisi asal kayu legal dan sesuai persyaratan dapat diketahui asalnya sampai produk diterima oleh konsumen. Jadi nanti lembaga misalnya seperti LAI akan memeriksa semua dari produk hasil hutan tadi. Ini semua diperiksa. Proses-prosesnya ini semuanya diperiksa. Dokumen-dokumennya sehingga dia bisa kita ketahui dia ilegal enggak, legal enggak, kemudian dia dari hutan yang dikelola secara lestari atau tidak. Jadi ini lacak balak ketika di hutan. Jadi di hutan tidak beri nomor, dicek, ditunggaknya ketika dipotong itu nomor berapa, dokumen pemotong, dokumen-dokumennya, ini semuanya dicek. Kemudian di industri juga sama, ini di industri dicek proses-prosesnya.